Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang konsep perencanaan pembangunan sebagai materi untuk pertemuan kita di mata kuliah perencanaan pembangunan 2. Pada pertemuan di perencanaan pembangunan 1, tentu saja saudara-saudara semua, Ananda semua sudah belajar banyak hal tentang sebenarnya konsep perencanaan pembangunan itu sendiri. Di pertemuan kita kali ini saya ingin mengingatkan kembali, mendengarkan ingatan kita terkait beberapa dengan definisi dari perencanaan itu. Saya tunjukkan beberapa definisi, misalnya definisi yang pertama dikemukakan oleh Conyers dan Hills yang mengemukakan bahwa perencanaan adalah proses yang kontinu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang. Definisi ini sesungguhnya menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk masa yang akan datang. Kemudian Todaro memberikan juga definisi terkait dengan perencanaan ekonomi, yaitu upaya pemerintah secara sengaja. Ingat, upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang. Di sini ada upaya sadar untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur, dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. Kita tahu bahwa ruang lingkup yang akan kita pelajari tentu saja perencanaan pembangunan itu adalah terkait dengan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kita. Umumnya negara-negara yang sedang berkembang memang kerjaan strategis di awal sebelum melaksanakan pelaksanaan program-program pembangunan untuk tujuan jangka panjang secara nasional itu dimulai dari perencanaan ekonomi. Perencanaan ekonomi ini tentu saja adalah dilakukan oleh orang-orang yang memang ahli dalam bidang tersebut. Tujuannya adalah bagaimana variabel-variabel ekonomi itu bisa dikontrol sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan. Kalau di negara kita ada rencana pembangunan jangka panjang, ada rencana pembangunan jangka menengah, ada rencana pembangunan jangka pendek atau rencana kerja tahunan. Dan semua itu tentu saja berdasarkan peraturan yang baru diturunkan dari visi Presiden. Definisi yang ketiga dikemukakan oleh Jingan. Perencanaan adalah teknik atau cara untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, mewujudkan maksud dan sasaran tersebut, itu ada tujuan yang ditentukan sebelumnya, kemudian dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencanaan Pusat. Kalau di negara kita ada Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian di daerah juga ada Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang lembaga ini menjadi dapur untuk menetapkan sasaran, menetapkan tujuan, kemudian tujuan tersebut dimaksudkan untuk mencapai sasaran sosial, politik, dan tentu saja hal-hal lain yang terkait dengan upaya meningkatkan laju pembangunan nasional. Nah, di dalam kegiatan perencanaan pembangunan ini ada beberapa elemen kegiatan perencanaan itu. Dalam definisi yang sudah dikemukakan sebelumnya ada 3 definisi. Maka kita lihat satu persatu apa saja
elemen-elemen perencanaan. Yang pertama, merencanakan itu berarti kita memilih. Jadi ada sekian banyak alternatif kegiatan, ada alternatif program, ada berbagai alternatif kebijakan yang dipilih. Memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang tentu saja lebih baik. Kemudian memilih juga berarti memilih cara atau kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran dari kegiatan tersebut. Elemen yang kedua, perencanaan juga merupakan alat untuk mengalokasikan sumber daya. Alokasi sumber daya yang dimaksud ini adalah berbagai hal, yaitu sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, anggaran atau modal. Nah, di dalam ilmu ekonomi kita juga sudah paham benar bahwa yang namanya sumber daya itu terbatas. Karena dia terbatas, maka diperlukan upaya mengalokasikan sumber daya sebaik mungkin agar bisa efektif dan efisien dan tentu saja ekonomis dalam pemanfaatannya, supaya kebutuhan-kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi, demikian juga tujuan-tujuan pembangunan nasional itu bisa tercapai dengan baik. Oleh karena itu, konsekuensinya pengumpulan dan analisis data dan informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting. Jadi, kalau mau membuat perencanaan dalam rangka mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan nasional, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu adalah dibutuhkan pengumpulan dan analisis data mengenai ketersediaan sumber daya yang ada. Kalau negara tidak memiliki informasi yang cukup, tidak memiliki database yang cukup terkait dengan sumber daya yang bisa dialokasikan, tentu saja kegiatan perencanaan itu menjadi tidak membawa manfaat atau tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Elemen yang ketiga dalam perencanaan itu, perencanaan adalah alat untuk mencapai tujuan atau sasaran. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pembuatan tujuan tentu saja mencakup ini berbagai masalah yang kadangkala gitu ya, kita lihat bahwa sudah dilakukan perencanaan, sudah dilakukan estimasi, sudah dikumpulkan data sedemikian rupa, berbagai alternatif dari pilihan-pilihan kebijakan sudah dilakukan, tetapi kadangkala sasaran atau tujuan yang ingin dicapai itu tidak optimal. Mengapa itu terjadi? Beberapa masalah yang yang kita lihat di sini adalah yang pertama, bahwa itu karena tujuan dari perencanaan itu tidak terdefinisikan dengan baik. Kemudian yang kedua, tujuan perencanaan, tujuan yang ingin dilakukan, sasaran yang ingin dicapai itu menjadi tidak realistik. Kurang lebih seperti ini. Kadang-kadang kita punya impian, punya cita-cita yang terlalu tinggi, tetapi kita lupa mengukur secara rasional kemampuan sumber daya yang kita miliki. Cita-citanya setinggi langit, tetapi dia lupa kakinya berpijak di bumi, tidak rasional. Sehingga itulah yang menyebabkan tujuan-tujuan itu biasa menjadi tidak realistik, mengawan-awang gitu ya, terlalu ambisius dan seterusnya gitu. Oleh karena itu, berbagai asumsi-asumsi dalam kegiatan perencanaan pembangunan itu menjadi hal yang sangat penting. Ketepatan menggunakan asumsi-asumsi terkait dengan perencanaan pembangunan ekonomi itu menjadi hal yang sangat strategis dan perlu dihitung dengan sangat baik. Kemudian, perencanaan cenderung lebih dari satu tujuan. Ini permasalahan juga. Di samping tujuannya tidak realistik, kadang-kadang juga perencanaan cenderung lebih dari satu tujuan. Kadang tidak konsisten satu sama lain. Kita bisa saksikan misalnya terutama perencanaan pembangunan yang ada di daerah, ada yang kita maksud dengan ego sektoral. Ya. Jadi tujuan dan sasarannya sebenarnya ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi karena ada ego sektoral di masing-masing SKPD misalnya atau organisasi perangkat daerah, maka kadang-kadang satu tujuan yang ingin dicapai itu dikerjakan oleh beberapa OPD. Padahal mungkin gitu ya, secara rasional bisa menghemat anggaran kalau diberikan prioritas. Ataukah ada sasaran umum yang ingin dicapai, itu kemudian mestinya gitu ya,
ada link gitu ya antara satu OPD dengan OPD yang lain, sehingga perencanaan itu tidak menjadi konsisten. Jadi saling terkait antara satu pelaksana kegiatan dengan pelaksana kegiatan yang lain. Kemudian masalah yang lainnya misalnya tujuan dipertanyakan atau tidak sesuai dengan tujuan pengambil keputusan yang lain. Kita disaksikan bahwa pemerintah sudah memberikan usulan. Karena perencanaannya itu bersifat perencanaannya dilakukan bersama, penetapan rencananya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi harus disetujui oleh wakil rakyat, dalam hal ini DPR, maka diskusi itu menjadi panjang ketika gitu ya tidak bertemu antara apa yang diinginkan atau tujuan yang ingin dicapai oleh eksekutif, pihak eksekutif, kemudian ada ego misalnya di tingkat DPR, sehingga itu menjadi berlarut-larut, dan kalaupun ditetapkan ada hal yang terabaikan yang lain. Jadi di sini katakan bahwa salah satu hal yang bisa menimbulkan masalah, tujuan dipertanyakan atau tidak sesuai dengan tujuan pengambil keputusan yang lain. Karena bukan hanya pemerintah yang mengambil keputusan dalam hal ini, tetapi juga DPR sebagai representasi dari seluruh rakyat. Elemen yang keempat, perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang. Karena dia berhubungan dengan masa yang akan datang, maka semua rencana dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan saat ini untuk tujuan masa yang akan datang itu berkaitan dengan proyeksi atau prediksi. Jadi selalu ada proyeksi, ada estimasi. Itulah sebabnya mengapa semua program pembangunan, ya, semua capaian-capaian atau sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam hal makroekonomi di satu negara itu berkaitan dengan prediksi, berkaitan dengan proyeksi, sehingga memerlukan asumsi-asumsi yang tepat gitu ya terkait dengan estimasi tersebut. Yang kelima, elemen perencanaan itu ada penjadwalan kegiatan tentu saja, kemudian ada monitoring dan evaluasi. Ini adalah elemen-elemen dari kegiatan perencanaan. Nah, sekarang kita lihat apa ciri-ciri perencanaan. Ciri-ciri perencanaan tentu saja kalau kita bicara ini adalah perencanaan publik, ini adalah perencanaan pembangunan, ini adalah perencanaan nasional, maka ciri-ciri perencanaan itu paling tidak yang pertama, perencanaan itu bersifat publik. Kalau dia bersifat publik berarti ini adalah untuk tujuan bersama, tujuan bangsa, tujuan seluruh rakyat. Kalau di tingkat nasional tentu saja tujuan seluruh rakyat di negara bersangkutan. Kemudian perencanaan itu bersifat publik, kalau di daerah berarti dalam region tertentu dan seterusnya. Kemudian perencanaan itu juga punya ciri orientasinya masa depan. Ini jelas. Namanya rencana berarti itu ditujukan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, mencapai tujuan yang diinginkan, dan itu terjadi di masa yang akan datang atau di masa depan. Kemudian ciri selanjutnya dari perencanaan bangunan itu adalah bersifat strategis. Bersifat strategis karena berbagai pilihan kegiatan yang bisa dilakukan, berbagai program bisa tersaji untuk bisa dilakukan, tetapi harus bisa dipilih yang mana yang bersifat strategis dan menyangkut kehidupan secara umum gitu ya. Jadi tidak boleh seenaknya pemerintah menetapkan program berdasarkan kepentingan kelompok, kepentingan golongan gitu ya, tetapi ini bersifat strategis untuk kepentingan bersama tentu saja. Kemudian ciri yang selanjutnya deliberate atau sengaja atau berdasarkan kesepakatan. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa perencanaan itu, kalau ini adalah perencanaan nasional, itu tidak hanya berkaitan atau usulan dari pemerintah semata sebagai eksekutif, tetapi ini juga harus disetujui oleh pihak legislatif sebagai representasi dari rakyat. Kemudian setelah itu diundangkan secara bersama berdasarkan legalitas yang diberikan oleh negara. Gitu. Kemudian ciri perencanaan yang lainnya terhubung pada tindakan. Mengapa dikatakan terhubung pada tindakan? Karena kebijakan, program, rencana-rencana aksi tersebut itu harus bisa dilaksanakan. Harus ada aksi nyata untuk dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian selanjutnya
Apa peranan perencanaan? Peranan perencanaan itu kalau perencanaan ekonomi tentu saja yang pertama adalah mengatasi kegagalan pasar. Apa yang kita masukkan dengan kegagalan pasar? Kegagalan pasar itu terkait dengan bahwa hukum utama dalam ekonomi itu kan mengelola kelangkaan. Jadi, menyiasati terjadinya kelangkaan. Kenapa terjadi kelangkaan? Karena sumber daya terbatas, tetapi gitu ya, kebutuhan manusia atau kebutuhan kita menjadi tidak terbatas. Walaupun pada dasarnya kebutuhan itu bisa dibatasi. Yang tidak terbatas itu adalah keinginan. Tetapi fakta bahwa sumber daya itu terbatas, itulah yang harus dikelola. Supaya gitu ya, tidak terjadi kegagalan di pasar, maka dibutuhkan perencanaan gitu. Kemudian yang selanjutnya, peranan yang selanjutnya adalah bagaimana memobilisasi dan mengalokasi sumber daya. Dari sekian banyak sumber daya yang dimiliki, yang terbatas itu bagaimana dialokasikan dengan baik, dimobilisasi sedemikian rupa supaya tujuan optimal bisa dicapai terkait dengan kemajuan pembangunan, kemajuan ekonomi, dan tentu saja kesejahteraan seluruh rakyat dalam satu negara gitu. Peranan yang lain, yang ketiga adalah mengatasi dampak psikologis dan sikap. Jadi ini juga dampak psikologis, maksudnya adalah bahwa kalau tidak ada perencanaan yang baik dilakukan, maka tentu saja kegiatan-kegiatan, program-program yang dilaksanakan, kegiatan-kegiatan aksi yang dilakukan oleh negara, oleh pemerintah, itu menjadi bersifat sporadis sehingga memungkinkan terjadinya efek psikologis yang luas yang bisa meningkat menjadi ketidakpercayaan rakyat terhadap negara atau pemimpin gitu. Kemudian peranan yang keempat, perencanaan itu punya peran untuk mencari solusi dan mendapatkan sumber dana. Ya. Saya rasa kalau praktek-praktek perencanaan yang banyak dilakukan itu memang menyusun eh, sedemikian rupa gitu ya, mengalokasikan sumber daya, dan kalau gitu ya anggarannya tidak cukup maka harus ada upaya mencari solusi gitu ya untuk memperoleh sumber pendanaan. Apakah itu melalui hutang luar negeri gitu ya, apakah melalui penjualan aset dan macam-macam gitu ya. Yang jelasnya ketika satu tujuan sudah ditetapkan maka harus ada upaya yang secara sistematis, secara runtut bisa dilaksanakan untuk bisa mengatasi permasalahan atau apa yang diinginkan oleh perencanaan itu sendiri. Sekarang kita pindah gitu ya, jenis-jenis perencanaan. Jenis perencanaan ini dikemukakan oleh Conyers dan Hills. Tujuan perencanaan, the nature of planning goals, lingkup kegiatan perencanaan, the scope of planning activities. Kemudian tingkatan spasial dari kegiatan perencanaan, the spatial level of planning activity. Kemudian tingkatan operasional dan kegiatan perencanaan, the operational level of planning activity. Kita lihat satu-satu. Jenis yang pertama adalah tujuan perencanaan. Jadi ada perencanaan pada masa darurat. Tentu saja biasanya ini kalau dalam masa perang gitu ya, ada perencanaan juga di situ. Kemudian ada town and country planning, land use planning, physical planning, urban and regional planning berkaitan dengan alokasi tanah dari berbagai fungsi kegiatan yang ada di daerah. Kemudian perencanaan berdasarkan tujuannya itu misalnya anti-cyclical planning, ditujukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Kemudian ada perencanaan pembangunan. Lingkup kegiatan perencanaannya itu perencanaan berdasarkan lingkup kegiatannya ada klasifikasi berdasarkan disiplin, profesi, misalnya socio-economic planning, natural resource planning, architectural and engineering planning. Kemudian berdasarkan sektor, ada perencanaan di sektor pertanian, ada perencanaan di sektor industri, ada perencanaan di sektor perdagangan, ada perencanaan di sektor yang lain, dan seterusnya gitu. Kemudian ada pendekatan antardisiplin, ekonomi, sosial, politik, sumber daya alam, dan seterusnya. Kemudian perencanaan berdasarkan tingkatan spasial dari kegiatan perencanaan, ada the special level of planning activity, kemudian international planning, national planning, regional planning,
town village planning, individual family enterprise planning, dan seterusnya gitu. Ini beberapa gitu ya. Sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana mekanisme perencanaan menurut Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, yang namanya perencanaan pembangunan pasti dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan unsur-unsur penyelenggara negara dan tentu saja masyarakat di tingkat pusat dan daerah gitu. Tujuannya supaya apa? Kalau di masa yang lalu perencanaan di negara kita itu masih bersifat top down, maka sekarang sudah lebih harus bersifat bottom up. Perencanaan dilakukan dari bawah, kemudian sampai di tingkat pusat. Tujuannya agar anggaran yang digunakan itu benar-benar dimanfaatkan untuk hal yang memang betul-betul diinginkan oleh rakyat. Yang tahu benar apa yang diinginkan oleh rakyat tentu saja adalah rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh, unsur-unsur di masyarakat, tokoh masyarakat itu harus diajak serta untuk merencanakan atau menginventarisir hal-hal apa saja yang mereka butuhkan, yang benar-benar mereka butuhkan. Tentu saja dengan memanfaatkan anggaran yang terbatas itu. Ini latar belakangnya, ada amandemen keempat Undang-Undang Dasar dan seterusnya. Ini bisa Anda baca di slide. Nanti Anda bisa jadi bahan. Kemudian landasan filosofisnya ada cita-cita nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan, tujuan nasional, yaitu dibentuknya pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi ini adalah landasan filosofis. Apapun yang dilaksanakan, gitu ya, program apapun, kebijakan apapun yang dilaksanakan oleh negara, khususnya Indonesia, tentu saja tujuannya adalah untuk mencapai tujuan nasional, gitu ya. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian landasan filosofis yang lain, tugas pokok gitu, yang terkait dengan tugas pokoknya adalah setelah kemerdekaan, menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Kalau kita perhatikan, ini memang sangat ideal. Namanya landasan filosofis, berarti ini sangat ideal sekali. Ini kerangkanya seperti ini, kerangka materi Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari 10 bab dan 37 pasal dengan sistematika seperti yang terlihat. Ada ketentuan umum, ada asas dan tujuan, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional, tahapan perencanaan pembangunan nasional, penyusunan dan penempatan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana, ada data dan informasi, kelembagaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. Asas dan tujuan saya rasa kita lewati ini, kemudian kita lihat ruang lingkup perencanaan. Ini perbandingan antara ruang lingkup perencanaan pembangunan di tingkat nasional dengan di tingkat daerah. Di tingkat nasional, ruang lingkup perencanaan itu meliputi ada rencana pembangunan jangka panjang nasional, kemudian diturunkan menjadi rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis kementerian atau lembaga, kemudian diturunkan lagi menjadi rencana kerja pemerintah, kemudian rencana kerja kementerian dan lembaga. Kemudian di daerah ada namanya rencana pembangunan jangka panjang daerah, RPJPD. Kemudian diturunkan menjadi RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kemudian Renstra, ini ada di satuan kerja masing-masing, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah. Sekarang organisasi perangkat daerah. Kemudian rencana kerja pemerintah daerah. Kemudian diturunkan menjadi rencana kerja satuan kerja perangkat daerah. Sampai ke unit yang paling kecil. Ya, nah bagaimana proses perencanaan dilakukan? Gitu. Yang pertama ada namanya perencanaan rasional. Ini merupakan konsep yang rasional, harus didasari prinsip-prinsip yang rasional, bukan berdasarkan emosi dan tebak-tebakan. Oleh karena itu, kegiatan perencanaan itu harus dimulai atau harus diperkaya dengan data-data yang memang faktual. Mengapa data itu penting? Karena data itulah yang menjadi bahan baku yang diolah untuk mengestimasi bagaimana pergerakan pertumbuhan, bagaimana mengontrol variabel, bagaimana gejala-gejala yang terjadi,
sebelumnya gitu ya, kemudian mengestimasi untuk kejadian di masa yang akan datang, sehingga dikatakan bahwa yang namanya perencanaan itu bersifat rasional, tidak berdasarkan emosi, kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan kelompok. Apalagi perencanaan itu tidak atau bukan merupakan tebak-tebakan atau hanya kira-kira saja. Jadi semua angka-angka yang kalau biasa kita dengar pemerintah mengumumkan angka-angka makroekonomi, target-target capaian yang diinginkan, itu bukan angka kira-kira, bukan tebak-tebakan, bukan juga ditetapkan berdasarkan emosi atau kepentingan kelompok tertentu saja. Tetapi gitu ya, itu semua tentu saja dilakukan atau disusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, berdasarkan data-data historikal yang dikumpulkan sebelumnya gitu. Pendekatannya juga pasti rasional gitu. Mengapa? Karena proses perencanaan itu berhubungan erat dengan kemakmuran ekonomi. Jadi tujuan cita-cita mulia dari kegiatan perencanaan pembangunan itu adalah untuk mencapai ekonomi welfare, kemakmuran ekonomi. Kemakmuran ekonomi untuk siapa? Ya sesuai dengan tujuan nasional gitu. Ya, untuk kesejahteraan bersama, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian proses perencanaan itu bersifat go public gitu ya, efisiensi dan alokasi sumber daya, memaksimumkan output dalam jumlah input tertentu atau meminimisasi input untuk memperoleh output tertentu. Asumsi yang digunakan bersifat asumsi yang didasarkan pada informasi atau data yang sempurna. Data yang tersedia juga itu akurat. Nah, beberapa aktivitas atau rangkaian kegiatan yang harus dilakukan agar perencanaan itu bersifat rasional. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menentukan masalah. Masalah nasional kita apa gitu ya. Itu harus bisa diidentifikasi dengan baik oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, setelah diidentifikasi masalahnya apa, kemudian membuat klasifikasi dan pengorganisasian dari beberapa tujuan, nilai dan sasaran yang berhubungan dengan masalah. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi alternatif dari segi serangkaian kegiatan untuk memecahkan masalah dalam rangkaian pemecahan dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan. Yang keempat, harus dilakukan pula perkiraan akibat dari setiap elemen dari serangkaian kegiatan yang mungkin terjadi. Jadi kalau sudah diidentifikasi masalahnya, kemudian membuat klasifikasi di organisasi, dikelompokkan berdasarkan beberapa tujuan, ada nilai dan sasaran, kemudian mengidentifikasi, memilih alternatif dan seterusnya. Kemudian juga tidak lupa untuk memperkirakan, mengestimasi akibat dari alternatif tersebut. Kemudian yang kelima, setelah itu baru membandingkan setiap perkiraan akibat alternatif. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memilih gitu ya, yang paling optimal, yang paling optimum gitu ya, dengan risiko yang paling kecil. Kemudian yang keenam, pilih dari serangkaian alternatif kegiatan tersebut yang akibatnya paling dekat dengan tujuan, dengan sasaran, atau yang paling bisa menyelesaikan masalah, atau yang paling menguntungkan, atau yang paling minim biayanya gitu. Nah, ini terkait dengan pemanfaatan sumber daya, apakah itu sumber daya keuangan dalam bentuk anggaran, sumber daya manusia gitu ya, dan seterusnya. Berarti kita harus memilih yang mana yang paling ekonomis, yang paling menguntungkan, efektif dan efisien. Nah, tetapi ada satu hal gitu ya yang juga perlu diperhatikan, bahwa kalau kita mengacu pada kendala perencanaan, maka terasa sulit dalam menerapkan pendekatan ini di negara sedang berkembang gitu ya. Mengapa? Karena data yang dimiliki untuk mengidentifikasi masalah itu masih terbatas. Ya, sekarang mungkin sudah bisa diatasi sedemikian rupa karena database-nya sudah terkumpul dengan baik, kemudian terarsipasi dengan baik gitu. Kelemahan dalam pemodelan ekonomi versus banyak sasaran gitu ya, tenaga ahli menerjemahkan keinginan masyarakat versus political will. Jadi keinginan masyarakat yang mau didahulukan itu berhadapan face dengan keinginan yang kuat dari pemerintah sebagai penentu kebijakan gitu ya. Kemudian meskipun demikian, di negara sedang berkembang setidaknya mampu menangkap pesan dari pendekatan rasional tersebut.
Ya, saya rasa ini materi kita untuk pertemuan yang pertama, ada proses umum ini. Nanti sebagai tugas pertama kita diminta kepada Anda semua untuk mengidentifikasi gitu, masalah yang ada di daerahnya masing-masing gitu ya. Kita tidak perlu terlalu tinggi dulu di desanya masing-masing, silakan identifikasi masalahnya apa gitu ya, kemudian memilih berbagai alternatif gitu ya yang bisa dilakukan gitu ya. Kita mencoba untuk memulai mengidentifikasi lingkungan sekitar kita, kita memposisikan diri sebagai perencana pembangunan, dan memotret sedemikian rupa fenomena atau gejala yang ada di desa saudara masing-masing. Buat listnya, kemudian tentukan masalahnya apa, alternatif yang bisa dilakukan, bagaimana melakukannya, dan seterusnya sesuai dengan proses yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita yang pertama ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan. Saya rasa Anda jangan terpaku dengan hanya melihat materi ini saja, tetapi Anda juga bisa gitu ya memanfaatkan bahan atau materi yang lain yang tentu saja berkaitan dengan materi ini ya, bagaimana proses perencanaan itu. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.